aku bener-bener berusaha sih untuk move on gitu. Nah di sisi lain kayak aku belum siap ninggalin Conan gitu. Aku sampai nanya terus gitu, gila jadi gua ngapain sih kesini? Apa yang kita lakukan sekarang menghancurkan kita sekarang dan menghancurkan masa depan kita gitu. Apa gue bener-bener bisa pulih happy gitu. Sebenarnya kita membayangkan 2 tahun kan kita bilang kan 2-3 tahun. 2 Tapi kan itu tahun, untuk tapi 2 anak untuk sembuh. good scenario lah. Tapi ya Tapi sembuh 1 aja enggak, malah hilang 1. semuanya Oke. Cek. Oke. Hey, hari ini tanggal benar-benar pertengahan bulan September. Rencananya kalau semuanya berjalan mulus, akhir bulan depan kita mau balik Indo. Nah, belakangan ini pas sudah mau balik Indo, kamu berasa gak sih? Tapi kamu jarang keluar ya. Aku berasa kalau di luar, kalau jalan gitu entah ke pasar atau ke supermarket atau kemana, berasa gila. Bentar lagi udah harus ninggalin tempat ini. Berasa gak? Enggak sih. Enggak, karena kamu jarang keluar sih. Aku lebih. Nggak pernah keluar. Iya, aku lebih sering keluar. Nah, bandel. Ya enggak juga sih, orang semua udah ramai juga. Udah ramai juga kan, udah dilonggarin sekarang. Nah, belakangan jadi makin berasa kalau kita memang udah semakin lama, semakin udah waktunya untuk move on, untuk pindah ke season selanjutnya di hidup kita gitu loh. Terus case kita kan sebenarnya cukup unik ya, karena selama unik, menyedihkan. Iya, memang painful, tapi selama ini karena kita mengalami ini, kita nggak sama sekali nggak mikirin COVID ya guys. Kita nggak berasa adjustment sama COVID, karena kita udah adjust sama kondisi. Kita udah sterilisasi duluan, kita udah di karantina duluan. Ya makanya kita nggak ngerasain pas semua satu dunia itu COVID, shutdown, berusaha aja sama COVID, kita enggak gitu loh. Dan di momen ini baru kita benar-benar mau kembali adjust ke kehidupan orang lain ya kan. Baru. Aku belum mikir sampai situ sih, karena kalau aku mikir pulang aja itu udah lumayan gak kebayang gitu. Lumayan gak kebayang lah. Sampai maksudnya kayak kemarin aku bilang kan, dia kan lagi ngeditin foto Conan terus nih. Kalau aku tuh masih belum kuat lah untuk liatin fotonya Conan gitu. Tapi kamu ngepost juga? Iya, tapi aku ngepost itu aku ngepost tiap hari Rabu di jam yang sama. Oke. Gitu, dan ya itu itu pun ngepostnya di akun kamu, bukan ke akunnya Conan. Iya, itu ngepostnya maksudnya ya emang itu aku kayak masih terlalu mengingat gitu loh, masih bakal ini kayak udah 17 minggu nih, persis hari ini kan 17 minggu, berarti kan ini hari Rabu kan. Itu kayak bener-bener baru kemarin gitu loh, bener-bener masih kayak dibilang bisa, kalau kayak dia belajar bisa move on, aku berusaha mau mencoba untuk move on. Jadi mau mencoba untuk move on aja belum gitu, jadi baru berusaha mau mencoba untuk move on. Jadi masih stepnya tuh masih jauh di belakang gitu. Jadi ya yang aku post pun itu kayak yang semua yang mesti aku tuh inget banget sebelum kayak bangsa sebulan atau 2 minggu ya, sebulan sebelum berangkat ke sini tuh aku bersihin isi handphone gitu. Maksudnya aku nggak ganti handphone, cuman bersihin isi handphone. Jadi bener-bener tuh isi yang ada di handphone itu bener-bener cuman kejadian kita sama di sini gitu loh. Bener-bener kejadian kita sama di sini. Jadi kayak kalau ada foto-foto lama itu aku nge-screenshot dari Instagram yang dulu-dulu gitu. Kalau tengah malam tiba-tiba kangen gitu, nangis-nangis sendiri sambil liatin foto-foto zaman dulu gitu kan. Nah, ngeliat dia kemarin, loh! Oke, tadi baterai monitornya habis. Ya, lanjut. Kayak reaksi gue tadi kelewatan. Iya loh.
Terus. Ya jadi kemarin-kemarin lihat dia lagi kalau dia lagi itu sebenarnya aku tuh nggak ngeliatin gitu. Maksudnya ya karena Andri editnya di samping sini terus di mana benar-benar di samping pintu masuk dan di mana aku ya bolak-balik ngeliat karena aku harus ke toilet kan. Jadi ya kelihatan gitu sekali gitu dan itu masih amat sakit gitu, bahkan aku kayak kadang-kadang baru sambil ngelirik gitu kayak baru bulan-bulan ini deh, kayak bulan-bulan sebelumnya itu bener-bener buang muka gitu, bener-bener yang nggak bisa lihat gitu. Terus kemarin ini ngelihat gitu akhirnya kan, kemarin tuh ngelihat terus pas ngeliat aku langsung bilang gila ya, nggak percaya gitu, kayak dia pernah ada di hidup kita nggak percaya. Maksudnya kayak bener ya, dia tuh pernah ada di hidup kita tuh bener ya gitu. Itu yang langsung kepikiran gitu. Itu pertama, bener ya, dia tuh pernah ada di hidup kita. Terus dan bener ya kalau dia tuh udah pergi gitu loh. Kayak ya ampun 5 tahun gitu, kayak sebentar banget gitu loh. Ya ampun sebentar banget gitu. SD aja nggak kelar gitu kan. SD aja 6 tahun gitu kan. Jadi gila gitu, maksudnya kayak bener-bener nggak percaya gitu. Jadi nggak percaya kayak dia pernah ada dan nggak percaya kalau dia udah pergi juga gitu. Kayak ya aku bilang ke dia gitu tiba-tiba gitu kan. Maksudnya dia juga mungkin dia kaget kali. Maksudnya kan aku biasanya nggak lihat gitu kan. Ya maksudnya ya biasanya kan kita ngobrolnya malam-malam gitu kan. Ini bener-bener waktu lewat aku bener-bener kepikiran gitu dan aku langsung ngomongin. Biasanya aku tahan-tahan gitu kan. Dan ya aku bener-bener nggak percaya gitu loh, masih aku masih di level masih di situ gitu loh, belum bisa. Ya kalau dia berusaha untuk move on udah bisa ya good for you gitu, tapi aku benar-benar berusaha sih untuk move on gitu loh, benar-benar berusaha sih untuk move on, nggak mau di sini doang sih gitu, tapi kayak di sisi lain kayak aku belum siap ninggalin Conan gitu. Yang dirasain sih itu ya selalunya, nggak. Yeah. Maksudnya kayak aku apa bilang juga ke dia kayak, jadi tuh sebenarnya kita di sini tuh ngapain sih? Ngapain sih gitu, kayak kenapa sih kita ada di sini gitu? Kenapa sih kita ada di sini gitu? Bener-bener aku sampai nanya terus gitu. Gila, jadi gua ngapain sih kesini? Terus kayak kemarin ini aku sempet ngepost si Conan lagi main sama Crystal tuh zaman dulu waktu Crystal baru bisa jalan. Gila, di situ aku tulis kan, karena kita takut masa depan mereka yang selama ini dibilang ya teenagers lah, atau rata-rata umur thalassemia mayor 25 tahun lah, ya mungkin ada yang lebih gitu, tapi banyak yang kurang gitu kan. Karena kita takut hal itu masa depan gitu kan, kita ngelakuin ini sekarang dan apa yang kita lakuin sekarang justru menghancurkan kita sekarang gitu loh. Apa yang kita lakukan sekarang menghancurkan kita sekarang dan menghancurkan masa depan kita gitu. Bener-bener jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan gitu kan. Itu sih yang nyesek banget gitu. Kira masa depan aja itu belum tentu kita ada di situ. Kitanya aja belum tentu ada di situ, tapi kita udah takut akan hal itu gitu loh. Dan keputusan kita saat ini benar-benar menghancurkan. Keputusan kita waktu itu benar-benar menghancurkan kita saat itu dan saat ini gitu kan. Ya nggak tahu sih ke depannya gimana ya. Ya benar-benar berharap ada sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi kalau dipikirin sekarang nih gitu, maksudnya aku juga berpikir kan, kalau nanti ke depannya gue bisa lebih baik lagi, apa gue nggak merasa bersalah ya gitu dengan kondisi sekarang gitu loh. Apa gue benar-benar bisa pulih happy gitu dengan apa yang udah terjadi gitu loh, ngerti gak? Nah, kalau aku tuh agak mikir. Sorry ya, nggak rencana nangis ini cerita, rencananya kita mau pulang. Ya, kalau aku ya pikiranku tuh ya lebih kayak ini tau apa? Ya itu kan masalah apa yang terjadi kan nggak bisa kontrol. Niat kita dari awal kan memang kita taunya ini opportunity yang lebih bagus. Maksudnya kita bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik dengan cara ini, ada opsi ini gitu loh. Terus daripada kita diam aja dan kalau yang situ yang dibiarinin aja tuh udah kayak lebih hampir pasti akan mengalami komplikasi
dan kualitas hidupnya makin lama makin turun gitu loh. Jadi daripada yang itu udah pasti kelihatan, kita ambil ambil opportunity yang lebih gambling. Itu sih yang aku pikirin. Dan ya terlepas dari semua ya, mungkin kalau disuruh pilih kehilangan nanti atau sekarang, ini secara logika nggak melibatkan perasaan ya, mungkin ada baiknya kehilangan sekarang gitu loh, karena makin gede bondingnya lebih kuat. Terus kalau lihat secara fisik ya, Conan sama Crystal kan lumayan beda banget kan. Harus aku rasa nih cukup kelihatan kalau fisik Crystal kayaknya lebih kuat dari lahir. Maksudnya bekal dari awalnya tuh Conan tuh nggak sekuat Crystal. Dan aku jadi mikir belakangan tuh kayak, ya apa mungkin better this way, karena Conan tuh udah ada bawaan beberapa penyakit dari awal. Terus kayak aku juga kan ada asma, dan Conan nurunin asmanya. Karena aku bilang Conan juga meninggal dengan sebagaimana dia lahir. Kekurangan yang dia bawa saat lahir itu juga yang di bawah saat dia meninggal. Maksudnya secara bekalnya sesak nafas dan kuning. Lebih tidak benefit daripada Crystal gitu loh. Di momen ini ya kayaknya memang paling baik tuh ya percayain Tuhan tuh udah lihat dari awal sampai akhirnya lah. Gue sih berusaha mempercayai itu gitu loh, meskipun memang banyak pertanyaan yang timbul. Dan mungkin kita nggak tahu kalau endingnya kita nggak tahu ya, kecuali kita punya time stone-nya Doctor Strange ya, lihat kemungkinan gitu. Ya gitu. Jadi ya udah, memang udah chapternya lewat, seasonnya udah lewat saat ini, dan kayaknya sooner or later memang harus bakal balik juga. Iya, memang harus pergi. Maksudnya memang season di sini juga kayaknya udah, aku sih berasa udah no purpose ya di sini. Maksudnya untuk dari selama kita kan berpikir dari awal untuk ya udah kita mau stay dulu, take a break di sini. Mungkin kita akan explore sedikit Thailand. Nggak sih, kalau aku dari awal memang demi Crystal doang. Apa? Ya maksudnya kita stay di sini demi Crystal doang, dengan kondisi di Jakarta cari darah susah, harus itu salah satu faktor utama juga sih. Tapi kan memang kita mau stay di sini, maksudnya udah take a break dulu. Kebenaran karena kondisi Crystal juga susah kalau kan dari awal bahkan nggak mau pulang. Ya tapi kalau aku secara logika nggak mungkin nggak gitu loh. Masih perlu ada yang diberesin, banyak hal administratif. Terus secara administratif, pergi kemana-mana pun kayak dengan kondisi sekarang tuh jauh lebih susah gitu loh. Dan nggak, secara logisnya aku tuh memang nggak mungkin untuk pindah dari sini udah kondisi gini tiba-tiba pindah, udah ganti visa pindah ke negara lain atau apa tuh kayak udah nggak masuk jalan pikiranku gitu loh. Kalau mau move, kalau jalannya kebuka ya aku sih open, cuman ya Ampun, cuman nggak dicari, sama aja bohong. Aku ya cari, tapi dengan kondisi begini dan dengan baca lihat syarat-syaratnya aja udah kayak, pokoknya kalau nggak bener-bener kebuka dengan mudah berarti bukan ke situ jalannya. Karena memang di otakku sih begitu sih. Jadi ya udah, for some reason tetap harus balik. Dan memang semakin lama juga nggak dengan ditutupnya di sini lockdown juga tuh kayak udah pertanda oke, kita nggak ada purpose lebih panjang lagi di sini kayaknya ya, rasanya. Jadi go home dulu. Kalau di kedepannya
ya bisa ke stay di tempat lain yang ya nggak tahu deh, di depan masih open ke banyak hal, masih sangat-sangat aku sangat open ke untuk ngapain aja tuh masih masih basically kita ke balik juga kita start dari nol juga, bener-bener start from zero, tapi ya dengan kristal kondisinya juga harus kita perhatiin kan, masih ada kondisi yang harus diperhitungkan untuk ngapa-ngapain gitu loh. Which kita berharap setelah pulang dari sini sebenarnya udah nggak berurusan dengan transfusi lagi. Harapannya ternyata ya nggak kejadian seperti itu gitu loh. So ya udah, aku cuma merasa sekarang udah sooner or later harus berpindah dari musim sebelumnya ke season yang baru, start over yang baru, dan ditunggu-tunggu, dibiarinin juga tetap aja kita one day kita harus bergerak gitu loh, harus pindah, memang harus pindah ke chapter selanjutnya dalam hidup kita gitu. Jadi kok sampai sini ya? Kata kamu tadi mau ngevlog aja. Ngevlog, iya, pokoknya gitu. Dan ini udah memang udah berasa ini perpanjang visa, ini udah yang terakhir kayaknya. Di sini lebih nggak bisa kebayang untuk ngapa-ngapain ya, maksudnya tetap berasa negeri orang gitu loh, nggak bisa berasa negeri sendiri juga. Makanya akhir tahun ini kalau memungkinkan bulan depan kita balik, akhir bulan depan karantina, kalau bisa ke karantina sih. Tapi kayaknya nggak mungkin. Tetap karantina, harus ke Jakarta tetap rasanya. Masih berharap bisa stay ke Bali secepatnya. Kalau misalnya penerbangan internasional bisa langsung ke Bali, mungkin kita langsung ke Bali. Cuman rasanya nggak dalam waktu dekat lah, karena banyak yang harus diurusin juga di Jakarta kan. Iya, tumben bisa ngomong gitu kemarin. Kamu bilang gitu. Kemarin kan dibilang belum kepikiran untuk melangkah keluar pintu bawah ini abu aja udah mau ngerangkak di lantai kali gua. Maksudnya setelah dipikirin gitu kayak banyak banget gitu yang harus dikerjain di Jakarta gitu. Secara kan kita mau pindah keluar kota juga gitu kan. Ya gua nggak tahu sih, nggak pernah pindah keluar kota sebelumnya. Ya sama, aku juga belum pernah pindah ke luar, tinggal di luar Jakarta. Mesti ada surat pengantar lah untuk, ya maksudnya apa namanya? Surat pindah dari RT RW dan sebagainya. Gitu untuk sementara. Kita mau pindah berapa tahun, misalnya gitu kan harus ya, meskipun nggak tahu ya kalau zaman sekarang bisa nggak ketemu apa enggak gitu. Tapi ya lagi juga sekarang juga belum bisa juga kan langsung ke Bali, tetap harus balik ke Jakarta dulu juga. Ya kan, terus kayak konan juga surat-suratnya yang harus diurusin gitu kan. Ya bener-bener. Ya tadinya aku pikir kalau misalnya bisa langsung ke sana kan, kalian bisa ke sana, kita cari tempat dulu, settle di sana, terus aku yang bisa balik ngurusin. Tadinya kan gitu kan. Iya, kalau bisa. Gitu. Terus ya udah, move to another season. Terus oh ya, kemarin kan kamu kan, ya aku sih berasa sekarang sih kamu udah getting better. Udah getting better sejak progress counseling itu gimana? Apa yang berubah dari awal kamu counseling sampai sekarang? Kalau dari counseling sih kalau mestinya kayak susah untuk objektif sih ya, karena kan emang subjektif ya ke diri sendiri gitu. Yang objektif harus objektif dia si psikolognya. Iya, makanya kalau dari review dia kan, misalnya ini kan aku udah 3 bulan kan, berarti kan dari review dia sih aku tuh masih terlalu up and down gitu kondisinya gitu, nggak yang progress up atau progress down juga gitu. Progress up juga nggak? Maksudnya nggak yang progress up terus-terusan naik, nggak yang terus-terusan turun, tapi yang naik turun gitu loh, kondisinya masih
ya masih labil lah gitu. Udah Oke. lama nggak dengar kata-kata labil dan menyebutkan. Ya masih terlalu labil lah gitu. Kadang-kadang ya kayak kadang-kadang kayak kayaknya udah mulai cope nih gitu. Tahu-taunya ketemu lagi ada yang lagi, aduh gitu. Udah mulai cope nih, nggak taunya ya kayak nggak tahu turun lagi gitu. Terus maksudnya kan yang benar-benar yang step by step banget gitu ya. Kayak yang waktu awal kan tutup mata aja tuh nggak bisa kan kecuali kecapean gitu kan. Nah kalau sekarang tutup mata udah bisa gitu. Terus tapi malam mencoba beberapa kali tidur nggak pakai lagu, alhasil nggak tidur sampai pagi. Meskipun aku nggak nonton, nggak ngapa-ngapain, dia curiga suka, lu nonton sih sampai malam, sampai pagi-pagi gitu. Ayo tukeran yuk gitu. Tukeran yuk. Maksudnya udah coba gitu untuk ya udah nggak denger musik deh gitu, nggak ini gitu. Maksudnya kayak mungkin dia juga enak banget kali tiap hari gue denger BTS lagu gue diulang-ulang gitu. Playlist gue bahkan itu lagi itu lagu itu doang gitu. Bahkan mungkin lagunya banyak kan, gue lagunya itu lagi ini juga udah enak kali. Tapi ya itu yang membantu gue tidur gitu. Gue mencoba berapa kali lah, 2-3 kali, akhirnya ya nggak tidur. Mencoba lagi, akhirnya mimpi yang aneh-aneh gitu. Mimpinya makin gak jelas gitu. Beberapa kali mimpiin Conan jadi kayak gue makin menderita gitu. Maksudnya mimpinya juga gak bagus gitu kan. Jadi kayak aduh gimana sih gitu. Jadi ya kalau ditanya dari segi psikolog, yang pasti dari kayak itu udah ceritain deh, yang dari sebelumnya kan yang diinget tuh jelek-jeleknya doang dan saat momen-momen terakhirnya doang kan. Nah ini tuh pas ngelihat itu nggak sekejer dulu, maksudnya nggak senangis-nangis dulu meskipun sakit, tapi kayaknya udah bisa lebih dikontrol, udah bisa lebih dihadapin lah dengan tegar istilahnya gitulah. Nggak yang langsung nangis terus yang langsung pikiran langsung kemana-mana nggak jelas, terus yang kayak udah out of control lah, nggak yang sampai segitunya gitu. Sekarang lebih terkontrol gitu dan habis itu bisa untuk memilih gitu istilahnya, kayak misalnya kayak gambar udah bisa dipilih, oke, yang seneng-senengnya aja dulu gitu misalnya gitu, meskipun akhirnya dengan mikirnya seneng-seneng jadi sedih lagi juga gitu, tapi seenggaknya nggak yang penderitaannya doang gitu yang diingat gitu. Itu sih yang berasa pasti sih, itu sih dari yang sedih-sedih ke yang happy-happynya yang diingat gitu. Udah sampai tapi udah berarti progres dong, maksudnya Iya progres, ada progres di situ lah, nggak nangis awal-awal gitu. Meskipun ya sampai sekarang kita kalau namanya ngomongin Conan ya udah pasti mewek gitu. Ya aku sampai sekarang tuh masih suka. Belum bisa untuk ngomongin Conan dengan tenang tuh nggak bisa gitu. Makanya waktu dia bilang suruh pulang, gue ngebayangin dong gitu. Kayak udah cerita belum sih? Apa? Iya harus pulang dengan membawa Abu dia, terus ngeliatin si reaksinya Kristal gimana, ngebayangin gitu. Udah cerita belum sih? Udah kayaknya. Udah kan? Yang sebelumnya. Maksudnya itu kayak bener-bener berusaha gitu. Maksudnya kayak nggak tahu ya, kan visualisasi mungkin karena gue dulu sering tanding dan sering perform. Ya enggak, maksudnya visualisasi gitu kan. Itu bayangan yang bisa kejadian, bisa juga enggak. Iya. Kita Nah makanya kan kalau bisa di rehearse di kepala, seenggaknya kayak bisa lebih ada kontrolnya nanti gitu loh. Itu yang ada di kepala gitu kan. Itu pertama. Dan itu membuat gue harus mikirin gimana menyiasatinya. Cara kita pulang. Itu bingung. Ya, makanya gue bingung. Dia belum kepikiran sampai gue yang bilang gue kalau pulang begini nih gitu. Terus dia, masa sampai segitunya gitu. Meskipun dia nggak bilang, tapi kelihatan lah dia reaksi dia kayak, lu masih begitu gitu, kayak lu masih di situ gitu. Bukan masa di situ, aku langsung pikirannya, wah gimana nyiasatinnya ya, karena kan udah pasti kan kita pasti sibuk-sibuk sama kayak imigrasi, sama itu. Nah satu itu, terus aku ngerti kondisinya begitu, berarti gue harus ngapain ya supaya Kristal juga nggak terlalu ngelihat dekat kamu, terus kamunya juga bisa
ya bisa punya waktu sendiri biar nggak dilihat Kristal, terus Oma gimana, terus di samping itu gue harus, berarti gue nih yang harus ngurusin semuanya, nentengin koper, bawaan kita banyaknya setengah mampus. Kita 2 tahun di sini, terus Oma masak gitu, jadi kita bawa peralatan masak yang udah pasti kita tinggal. Tapi selama 2 tahun di sini, ya kan selama kita pas kesininya aja kan kita nyicil tuh. Jadi bulan pertama, bukan kan dia soft chemo 3 kali, yang dari yang kedua kita udah nimbun nih sini, terus 3 kita kali pulang. Iya, terus balik lagi ke sini, terus aku ada pulang sendiri, terus ada barang-barang yang aku bawa lagi gitu loh. Tapi kita baliknya sekaligus dan kita nggak bisa balik lagi. Karena ini udah, karena kondisi pandemi, jadi bener-bener udah sekaligus harus pulang semua, nggak bisa yang... Jadi benar-benar banyak banget barang yang ditinggal gitu. Kayak baju aja paling bawa pulang 1/4. Sisanya juga... Bajuku mau kayaknya udah aku buang, hampir semua aku buang deh. Iya, kalau sisa aku yang masih... sisa 1/4 lah yang baju pikiran bakal dipakai gitu kan, baju-baju pergi yang agak lumayan gitu. Yang tadinya kita berpikir kita bisa pergi di sini, tapi Iya, ternyata nggak tapi bisa. kan nggak bisa. Itu paling 1/4 lah dari yang dibawa ke sini. Sisanya tuh yang cuci pakai gosok yang udah pada udah buluk semua. Baju yang bagus, yang maksudnya yang masih agak bagus kita bawa ya tetap bagus karena nggak dipakai. Gitu. Jadi ya aku malah paling tas koper cabin tuh paling nggak ada setengahnya kali kalau baju-bajuku. Ya, aku Cuma 1. yang nambah adalah alat-alat. Karena di sini ini ya, akhirnya gue beli tripod lagi, tripod yang bagus, terus bla 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 gitu loh. Lampu, gue beli lampu ya syutingan lah, makanya sekarang kan lumayan gitu secara kualitas videonya. Nah itu PR banget tuh bawa pulangnya, karena kan kita tadinya jujur aja nggak secepat ini ekspektasinya balik. Ya ini kan dipercepat karena bukan nggak cepat ini sih sebenarnya. Sebenarnya kita membayangkan 2 tahun kan kita bilang kan 2-3 tahun. Tapi kan itu untuk 2 anak sembuh. Good scenario lah. 2 skenario yang terbaik. Tapi ya. Tapi sembuh 1 aja enggak, malah hilang 1. Ya udah, tapi hidup tetap harus berjalan. Jadi ya mau gimana lagi. Dan gua sih udah tidak melihat jalan lain selain balik. Ya sama, gitu. Nggak melihat jalan balik juga, cuman susah aja untuk melangkah pulang gitu. Sama sih, sama. Oke, gitu aja update kali ini. Thank you buat waktunya mendengarkan sampai ujung. See you next time. Bye.